Hai semuanya, halo apa kabar? Saya Coach Hendra Hilman. Saya hari ini ingin sharing kepada Anda mengenai bagaimana cara kita membangun tim sales ya. Tim sales bisa jadi Anda punya tim sales secara internal atau bisa jadi punya reseller ya. Tapi sebelum saya bahas, bagi Anda yang pertama kali baru nonton channel ini, Anda bisa subscribe, bisa like dan juga share ke teman-teman Anda. Alright. So, senang banget hari ini bisa share kepada Anda ya. Dan to the point aja, saya akan langsung sharing mengenai ada 6 langkah. Ada 6 langkah bagaimana cara kita membangun tim sales ya. Salah satu cara kita untuk bisa membesarkan bisnis adalah kita harus memiliki tim sales yang kuat ya kan. Karena kalau Anda jualannya sendiri ya sebesar-besarnya sendiri ya. Tapi kalau Anda punya tim sales, tim reseller juga boleh yang bisa membantu Anda menduplikasikan bahkan lebih besar lagi 3 kali lipat, 4 kali lipat dan sebagainya, itu lebih keren banget. Nah, cuman Anda harus tahu bagaimana langkah-langkah supaya kita bisa membangun tim sales yang kuat ya. Nah, pengalaman saya membangun bisnis distributor dengan membangun lebih dari 50 tim sales ya dan mempunyai lebih dari 20 stok cabang ya, stokis kita sebutnya, cabang-cabang di Jawa Barat. Waktu itu saya berhasil mencapai prestasi distributor terbaik se-Indonesia sampai dengan 3 kali berturut-turut ya dalam 5 tahun. Nah, itu bukannya saya ingin sombong, tapi saya hanya ingin share kepada Anda bahwa saya bisa melakukannya, berarti Anda juga bisa. Nah ya, ini pun yang saya terapkan di dalam coaching saya dan juga saat saya mentraining tim sales perusahaan-perusahaan klien-klien saya, itu mereka penghasilannya ataupun income dari tim salesnya meningkat terus. Karena apa? Jualannya semakin keren gitu ya. Nah, tapi gimana langkah-langkahnya? Bagi Anda yang baru mempunyai tim sales atau baru punya reseller atau baru punya orang-orang yang membantu Anda untuk menjualkan produk Anda bisa ikuti langkah-langkah ini ya. Pertama, nah ini yang paling fundamental, yang paling penting ya, yaitu adalah memotivasi pikiran mereka. Jadi membuat mereka berpikir lebih positif, lebih optimis, lebih semangat, lebih mau maju. Nah itu dia ya. Kebanyakan dari sini ini adalah akarnya. Jadi banyak dari pengusaha yang mereka pikir, wah dengan Anda punya reseller, produknya bagus, mereka jalan sendiri. No, it's not that. Bukan seperti itu ya. Jadi pertama harus motivasinya dulu. Motivasinya mereka menjalankan itu apa? Kenapa mereka jalanin ini? Apa yang membuat mereka terus tiap hari terus untuk bergerak terus? Itu yang harus benar-benar Anda kuatkan. Maka pertama adalah motivasikan mereka. Ya, ubah dari pikiran negatif jadi positif. Bagaimana caranya? Anda harus lakukan briefing, Anda harus sharing, edukasi mereka, ya sharing hal-hal yang positif. Pokoknya begitulah. Anda harus jadi seorang motivator. Bukan motivator, artinya Anda cuma ya dengerin motivator ini, bukan. Artinya Anda mesti memotivasi mereka. Ya. Nah, sebelum Anda bisa memotivasi mereka, juga Anda harus memotivasi diri sendiri bahwa saya bisa, saya mampu, saya cerdas, saya pintar, saya hebat gitu-gitu. Jadi kita mesti memotivasi diri. Jadi bagaimana caranya kita keluarkan semua pikiran-pikiran di pikiran kita yang negatif, susah, berat, kondisi lagi sepi, dan macam-macam, kompetitornya banyak, itu dikeluarin semua. Itu pikiran-pikiran negatif, ya kan? Di lapangan bilang, wah ini sepi lah, ini produknya terlalu banyak lah, harganya terlalu mahal. Itu semua negatif, itu semua alasan. Ya, Anda harus break itu, Anda harus hancurkan pikiran-pikiran itu dengan pikiran yang lebih positif. Motivasi terus. Dulu saya lakukan apa? Saya lakukan saya dengerin dulu kan belum ada YouTube ya. Jadi saya ya setelkan kaset, saya putar di tip gitu ya. Lalu saya dengerin, mereka suruh dengerin gitu. Banyak motivator waktu itu ya. Nah, Anda juga bisa lakukan ini dengan cara kreatif saat inilah, dengan gaya sekarang, dengan teknologi sekarang, Anda motivasikan mereka. Macam-macam caranya ya. Silahkan kreatif. Jadi satu adalah motivasi, dan ini terus. Pertanyaannya, Coach, kalau misalnya ada orang yang tidak aktif gimana? Ya udah terus aja. Karena kita tidak bisa membiarkan orang yang tidak aktif, ya. Kita terus motivasi terus, pasti ada sebagian yang tidak aktif, ada sebagian yang aktif. It's okay, tapi kita bisa encourage mereka yang nggak aktif. Sekarang pertanyaannya gini, kalau kamu nggak aktif, yang rugi siapa? Kalau kamu tidak aktif, siapa yang menjadi korban istilahnya? Korban itu dalam arti bahwa siapa yang merasa ini halnya tidak terjadi, mimpinya tidak terlaksana, mereka juga rugi. Jadi kita terus motivasi, itu nomor 1 ya. Nomor kedua, kita mesti punya goal tertulis. Ini kalau kita nyampe segini, bulan ini kita kejarnya ini. Ya pokoknya minggu ini kita kejar segini. Bahkan per hari kita punya target sekian. Jadi goal itu tertulis, terucap secara lisan,
Anda begitu menyampaikan goal, begitu menginspirasi mereka sehingga mereka merasa, wow, iya ya, kita mesti nyampe segini, kita harus nyampe segini. Ya, Anda punya target. Targetnya itu per bulan boleh, per minggu boleh, bahkan per hari boleh, per jam juga boleh. Saat itu saya per jam bahkan, jadi per setengah hari. Ya, tim sales jalan ke lapangan, setengah hari saya tanya, sudah nyampe target berapa? Udah prospek berapa? Ya, terus sudah berapa banyak rupiah yang didapat dari sebagainya, berapa banyak produk yang terjual. Itu kita punya target dan monitoring per hari, bahkan per jam. Ya, gimana kalau misalnya salesnya bilang, wah ini itu dan sebagainya? Ya kita tanyakan, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu jalanin SOP kamu nggak? Kamu jalanin, kamu bawa sales kitnya nggak? Nah kita mesti mempersiapkan sales kit. Salah satu sales kitnya apa? Seragam, katalog, mungkin zaman sekarang lebih keren lagi. Anda pikirkan sales kit untuk mereka apa? Sales script juga bisa jadi begitu. Sales script itu apa? Jadi kata-katanya gimana? Kalimatnya seperti apa? Itu Anda harus pikirkan dulu. Ya, mereka harus dilatih dulu, di-train bagaimana cara untuk bisa menyampaikan sales scriptnya dengan luwes, dengan santai, dengan bahasa yang tidak kaku. Kebanyakan kalau saya dengar di customer service gitu ya, kalau kita telepon itu skripnya sih bagus. Saya pikir, selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Ya oke Pak, ada lagi yang sudah bisa ada lagi Pak yang bisa saya bantu. Itu kayaknya skrip banget. Nah penyampaiannya jangan seperti kaku begitu, harusnya luwes gitu loh. Ya, ini terlalu kaku. Jadi kelihatan sebagai customer kerasa ini skrip banget gitu loh. Nah seharusnya bisa luwes, bisa natural, itu kan keren banget. Ya seperti kalau kayak di KFC, McDonald gitu kan, Pak tambah 3.000 ya Pak ya, Pak mau pakai 1 pakai 2, itu luwes. Ya gitu, tebus 5.000-nya Pak ya, atau apa nih tambah ini tambah itu semua skrip, tapi disampaikan dengan luwes, dengan natural, sehingga customer dengerinnya ya sudah gitu, nyantai seperti ngobrol biasa. Ada lagi Pak, tambahannya Pak, itu natural, itu mesti dilatih ya. Latihnya gimana? Dengan role playing. Nomor 2 tadi setting goal. Ketiga, monitoring dan role playing. Monitoring dan role playing ini paling penting. Role play itu apa? Latihan. Ya, monitoring penting. Jadi monitoring itu apa? Di progresnya dilihat. Hari ini kamu prospek berapa? Ya, prospek berapa, yang deal berapa, yang nanya-nanya berapa, yang di follow up berapa, itu dimonitor. Prospeknya berapa, yang di follow up berapa, yang sudah jadi berapa, ini kenapa dan sebagainya. Lalu kita role play. Ya, kamu jadi sales, saya jadi customer. Coba kalau saya bilang begini, kamu bilang latihan. Mereka masing-masing latihan. Ya, saya latihan itu, saya praktekkan itu 10 menit, 15 menit latihan. Ditukar pasangannya, diganti temanya, diganti kalau customer mengenai begini, dia punya keberatan begini, coba diganti dan sebagainya. Role play, diputar, rotasi juga. Jadi setiap sales kebagian dengan banyak keberatan-keberatan dari customer, itu dilatih. Ya, nomor berikutnya. Lalu apa? Setelah dimonitor dan role play, berikutnya adalah kita setting the reward. Kita kasih rewardnya. Kalau nyampe target ini, rewardnya apa? Macam-macam rewardnya. Bisa berupa uang, bisa berupa jalan-jalan atau trip. Ya, mungkin sekarang nggak bisa jalan-jalan, tapi bisa berupa yang lain-lain. Reward lah. Entah penghargaan. Saya pernah kasih penghargaan. Penghargaan ada piala kecil. Saya kasih piala kecil, ya. Tambah piagam, ya. Ditambah produk gratis. Itu mereka senang kasih voucher. Pokoknya ada rewardnya. Jadi kalau nyampe ada rewardnya. Dan kalau tidak nyampe konsekuensinya juga ada. Apa konsekuensi yang pernah saya jalankan? Konsekuensi yang pernah saya jalankan adalah kita kalau nggak nyampe, yang pria-pria rambutnya digundulin. Ya, benar-benar digundulin. Yang wanita nggak boleh make up gitu loh. Jadi ke kantor polos gitu kan. Nah itu kita kasih konsekuensi begitu. Ya ini terserah Anda. Basically Anda bisa kreatif. Tapi intinya adalah harus ada reward dan harus ada konsekuensi. Ya bukan punishment. Bukan punishment, tapi konsekuensi. Konsekuensi itu beda dengan punishment. Punishment seolah-olah kita menghukum mereka. Tapi konsekuensi adalah kalau nggak nyampe, ya konsekuensinya seperti ini. Ibaratnya kalau kita misalnya, kita nggak bawa SIM lah gitu loh ya. Atau SIM kita belum diperpanjang ya. Kalau di jalan ya, terus tiba-tiba ada polisi datang, ya konsekuensinya mungkin kena denda gitu kan. Dan sebagainya. Itu konsekuensi. Jadi denda itu konsekuensi ya. Berikutnya begini. Ini jarang-jarang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Dan ini saya lakukan dan ini ternyata efektif ya. Berikutnya adalah kita kasih special treatment. Nah, kasih special treatment 3 hari sebelum hari closing. Jadi misalnya, wah kita kurang sekian nih, kurang 50 juta lagi, kurang 100 juta lagi. Nah, saya kasih special treatment. Pokoknya kalau 2 hari ini kamu nyampe, ya rewardnya saya tambah. Nah, gitu. Jadi mereka, wah 3 hari itu semangat sekali, bahkan kerja sampai malam. Karena saya tambah rewardnya 3 hari terakhir. Jadi kasih special booster di 3 hari terakhir, biasanya begitu. Nah, terus ada yang tanya, Coach kalau gitu berarti mereka tinggal nunggu hari terakhir? No, itu nggak setiap kali, itu surprise. Ya, dan setiap
setiap bulan lain-lain. Pokoknya kita ada satu special treatment. Bisa treatmentnya di customer, bisa treatmentnya di produk, bisa treatmentnya di insentifnya tim sales dan sebagainya. Itu ada special treatment yang kita kasih di 3 hari terakhir. Biasanya begitu. Dan itu di 3 hari terakhir kita motivasi lagi, kita training lagi, kita bikin mereka lebih semangat, kita putar video yang semangat dan sebagainya, macam-macam. Pokoknya secara kreatif deh. Yang mereka dikumpulkan, kita bikin satu acara keheningan, pokoknya macam-macam lah motivasinya, dari mulai mikirin keluarga, mikirin ibu, orang tua dan sebagainya. Akhirnya mereka punya satu mindset, pokoknya harus nyampe gitu ya. Macam-macam caranya ya. Basically Anda bisa bantu itu. Bisa jadi 3 hari itu benar-benar bisa jadi booster banget buat mereka ya, special treatment. Nah, terakhir setelah itu baru setelah nyampe semua, kita celebration team. Ini penting banget celebration team. Jadi celebration itu bukan cuma sekedar makan-makan ataupun ya outbound atau bukan, tapi kita benar-benar celebrate. Kita benar-benar merasakan, kita melihat, kita belajar dari sekian banyak, dari sebulan itu kita lakukan ini itu kita belajar apa yang kita pelajari. Semuanya sharing ya. Karena yang mendukung penjualan mencapai target bukan hanya tim sales, tapi juga tim operational, tim keuangan, tim di gudang ya, tim pengiriman. Semua itu sangat sangat punya dampak di dalam pencapaian ini. Nah, maka itu sangat penting sekali Anda lakukan celebration team. Bisa bentuknya mungkin makan bersama. Makan bersama adalah bentuk celebrationnya. Tapi bukan cuma makan terus hai pulang. Enggak. Kita ada ngobrolnya, ada tujuannya, ada sharingnya, terus mungkin ada dangdutan sedikit, ada macam-macam deh. Terserah lah, mau gimana pun terserah itu ya. Tempatnya mau di mana terserah. Nah, tapi basically ada acara celebration. Saya pernah bawa tim saya ke Malaysia. Ya, saya bawa tim saya ke Kuala Lumpur, Malaysia. Di situ kita celebrate banget karena kita pencapaiannya setahun ya. Bisa jadi pencapaian setahun, bisa jadi per bulan. Saya jalankan per bulan juga per tahun. Jadi kita bawa tim saya ke Kuala Lumpur, ke Malaysia. Di situ kita celebrate. Datang ke rumah makan ini, kita lihat kunjungin tempat wisata ini, wisata itu, kita belanja bareng, kita sharing bareng. Pokoknya seru deh. Ya, itu namanya acara celebration. Dan buat mereka seneng banget. Terus kita ada acara di pinggir pantai, kita bawa spanduk gitu. Yeay, terus kita semua loncat-loncat itu pakai baju seragam yang sama. Itu fun banget. Dan itu membuat mereka semakin kompak, semakin lebih erat, semakin lebih punya motivasi tinggi. Ya, nah, jadi kesimpulan buat Anda sharing dari saya adalah untuk membangun tim sales yang kuat itu adalah kewajiban Anda sebagai pengusaha. Kalau Anda ingin bisnis Anda besar, ingin Anda bisa punya bisnis yang semakin berduplikasi terus naik terus, Anda harus punya tim sales yang kuat, yang strong. Bisa jadi Anda punya tim sales in-house atau Anda punya reseller, doesn't matter. Yang penting Anda harus tahu bagaimana cara membangun mereka, membentuk mereka, membuat mereka semakin strong, semakin kuat, semakin bisa berdampak, dan juga untuk keluarganya mereka hasilnya semakin meningkat. Dan Anda harus membangun mereka dengan sangat-sangat kuat sekali. Pertama, motivasi mereka. Ya, ubah pikiran negatif jadi positif. Kedua, setting the goal, ya, bahkan per hari, bahkan per jam. Ketiga, monitoring and role playing. Keempat, setting the reward and consequences. Kelima, kasih special treatment sekali-kali di 3 hari terakhir boleh. Berikutnya, keenam, celebration team. Ya, semoga tips saya bisa membuat Anda semakin lebih semangat dan Anda punya planning bagaimana cara Anda membesarkan bisnis Anda di kondisi apapun, because you are the captain, you are the leader, you need to build your sales team very strong. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Salam pengusaha.